Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meimi Ratnakanyaka dengan NPM 21024010194, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming pada mata kuliah Ilmu Pertanian Modern. Urban farming adalah kegiatan berkebun yang dilakukan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit sebagai tempat bercocok tanam. Beberapa manfaat penerapan urban farming. Yang pertama, memenuhi asupan nutrisi, produk yang dihasilkan akan lebih segar dan bergizi. Yang kedua, meningkatkan konsumsi sayur dan buah segar. Di sini, masyarakat dapat mengonsumsi sayuran dan buah segar dengan cepat, serta dapat memantau adanya bahan kimia. Ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental, dapat menurunkan stres dan melatih kebugaran jasmani. Yang terakhir, menciptakan lingkungan sehat dan bebas stres. Di sini, kegiatan ini dapat mengurangi panas dan polusi udara, menurunkan risiko banjir, dan menciptakan lahan hijau. Dampak dari penerapan urban farming ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif, yaitu mampu mempertahankan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kosong, menyediakan lapangan pekerjaan di bidang pertanian, menciptakan lingkungan yang asri, dan menurunkan polusi di perkotaan. Dampak negatifnya yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, maka dapat menyebabkan pemborosan energi dan air, serta meningkatnya polusi udara. Langkah-langkah penerapan urban farming. Yang pertama, menyiapkan lahan dan pupuk kandang. Yang kedua, mengumpulkan sampah rumah tangga agar lingkungan sekitar lebih bersih dan rapi. Yang ketiga, menentukan tanaman yang akan ditanam. Tanaman yang akan ditanam dapat berupa tanaman sayuran, buah-buahan, maupun tanaman untuk obat-obatan. Yang keempat, memilih medium tanam. 2 sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu aquaponik. Sistem budidaya ikan atau aquaculture dan tanaman hidroponik bersama dalam sebuah ekosistem yang resirkulasi atau saling menguntungkan yang menggunakan bakteri alami untuk mengubah kotoran dan sisa pakan ikan menjadi nutrisi tanaman. Dengan kata lain, aquaponik adalah sistem di mana tanaman dan ikan bertumbuh bersama. Manfaat dari aquaponik. Yang pertama, tidak ada kontaminasi sisa apapun. Yang kedua, sangat sedikit ruang yang digunakan. Yang ketiga, tidak perlu menggunakan larutan nutrisi. Dan yang terakhir, ikan yang dihasilkan memiliki kesehatan yang lebih baik. Kelebihan aquaponik. Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas, menggunakan wadah yang terbatas, pada tebar ikan dan tanaman cukup tinggi, kualitas air terjaga, tidak memerlukan pupuk kimia, tingkat kematian ikan rendah, waktu pemeliharaan singkat, panen ikan sekaligus tanaman, dan limbah yang dihasilkan sedikit serta ramah lingkungan. Kekurangan penggunaan aquaponik. Pada pasokan listrik untuk menyalakan pompa air, membutuhkan genset untuk berjaga-jaga saat listrik mati, biaya pembuatan sistem lebih mahal, membutuhkan skill khusus, dan membutuhkan perawatan ekstra. Sistem budidaya selanjutnya yaitu culticulture. Merupakan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan memanfaatkan bidang vertikal yang dilakukan secara bertingkat. Kelebihan dari culticulture. Perawatannya lebih mudah, tidak membutuhkan lahan luas, pemakaian pupuk dan pestisida lebih hemat, tanaman dapat dipindah-pindah, lebih tahan terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman, dan lingkungan terlihat lebih indah. Kekurangan dari horticulture, yaitu membutuhkan keterampilan khusus, membutuhkan modal yang lebih besar, membutuhkan perawatan yang teliti dan teratur, dan yang terakhir, jika tanaman dipindah, maka harus berhati-hati karena tanaman mudah rusak. Sistem budidaya selanjutnya yaitu hidroponik. Merupakan metode atau cara tanam yang tidak menggunakan tanah. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan air sebagai medianya.
Kelebihan hidroponik, perawatan lebih praktis serta gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat atau efisien, tanaman yang mati lebih mudah diganti, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi. Yang terakhir, tanaman dapat tumbuh lebih pesat. Kekurangannya yaitu membutuhkan modal yang besar, memerlukan ilmu dan keterampilan khusus, menggunakan sistem disirkulasi sehingga jika ada tanaman terkena patogen, maka seluruh tanaman bisa cepat rusak akibat terkena patogen yang sama. Sistem budidaya yang terakhir yaitu wall gardening. Wall gardening merupakan konsep bercocok tanam yang dibuat tegak lurus atau vertikal. Konsep ini memanfaatkan ruang kosong seperti tembok atau dinding kosong baik di luar ataupun di dalam ruangan. Keuntungan konsep wall gardening: sarana ruang hijau penghasil oksigen, mengurangi polusi udara di dalam rumah, menghemat penggunaan lahan, dapat dipindah-pindah, mempercantik ruangan, dapat dijadikan sebagai sarana tumbuhan obat sehingga dapat menjadi apotek hidup, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai sarana tumbuhan konsumsi. Kekurangan konsep wall gardening: memerlukan perencanaan yang baik, membutuhkan biaya yang tinggi, memerlukan perangkat khusus, memerlukan keahlian khusus, dan perlu perawatan yang teratur serta teliti. Berikut ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan untuk mencari informasi dan pengetahuan tentang urban farming pada mata kuliah Ilmu Pertanian Modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.